Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Prayoga.id bareng saya Prayoga pastinya. Dan apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kabar sobat semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Kemudian semoga juga dilancarkan rezekinya, dilancarkan untuk semua urusan dari teman-teman semuanya. Amin ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang kripto ya, kembali membahas tentang kripto. Dan saya di sini khusus membuat video ya. Ini kali ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Saya pengen membuat video untuk menanggapi video saya yang dulu. Nah, ini nih modal 20.000 jadi 68 juta. Nabung di Pintu, aplikasi Pintu ya. Saya akan menanggapi beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyakan, dan nanti video ini akan saya kasih linknya di kolom komentar di video ini ya, biar nanti teman-teman juga nggak ada pertanyaan yang sama juga, dan juga biar paham juga. Ternyata memang banyak banget ya di channel ini yang baru banget mengenal dunia kripto, yang baru banget, benar-benar baru ya. Jadi teman-teman harus banyak belajar dulu, karena dunia kripto tuh nggak seperti investasi yang menjanjikan gitu, enggak, tapi investasi yang dengan return tinggi dan juga resiko yang tinggi. Jadi teman-teman harus banyak belajar sebelum membeli aset kripto. Jangan langsung buru-buru beli ya, tapi belajar dulu ya, santai lah. Kripto itu untuk jangka panjang teman-teman, nggak usah terlalu buru-buru. Nah, di sini ada banyak banget pertanyaan yang mungkin coba akan saya jawab pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Yang pertama, di sini kan ada perhitungan ya dari si aplikasi Pintu. Nah, ini satu hal yang kemarin itu juga nggak percaya. Nah, jadi seperti ini. 20.000 68 juta. Ini konsepnya teman-teman harus pahami ya, bukan berarti beli 20.000 dapat 68 juta, itu enggak seperti itu teman-teman. Jadi konsep daripada aplikasi Pintu itu menjelaskan seandainya ya menabung rutin setiap minggu 20.000 selama 2 tahun, selama 1 tahun di tahun 2020 untuk koin mana, itu kan total modalnya 2 juta ya. Kemudian kenaikannya kebetulan adalah 3000% seperti itu ya. Jadi dari 2 juta ke 68 juta. Ya memang modal awalnya tetap 20.000 gitu. Jadi dimaksudkan atau maksud daripada aplikasi Pintu itu memberikan kesempatan buat kalian. Aplikasi Pintu akan memberikan pengingat untuk nabung rutin gitu ya. Misalkan aja 20.000 kayak gitu setiap minggu ya. Jadi bukan berarti langsung beli sekali 20.000 jadi segini ya. Nah itu kalau kayak gitu ya bisa aja di dunia kripto kan. Sebagai contoh teman-teman yang mungkin beli Shiba Inu di tahun 2021 awal ya, beli 1 juta aja kan sekarang udah jadi triliunan ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi ini tuh beneran ada, ini bukan hoax ya. Kemarin ada yang bilang nggak mungkin. Pahami dulu konsepnya ya, dengerin dulu. Di dalam video kan sudah saya jelaskan ya, tapi komentarnya kalau langsung begitu hanya dengan melihat judulnya ya. Judul itu kan saya kalau saya tulis judulnya tutorial trading di aplikasi Pintu, kalian juga nggak ada yang nonton kan. Jadi judulnya saya ambil di ini yang cukup menarik gitu. Oke, nah di sini ada pertanyaan yang paling sering banget ditanyakan. Mas bro, apakah kalau nabung harus rutin kita beli aset? Yang dimaksud nabung di aplikasi Pintu itu adalah beli aset teman-teman ya. Beli aset secara berkala, dan itu bebas kalian lakukan kapan aja. Bukan berarti nabung wajib kayak ikut nabung program di bank kayak gitu, bukan ya teman-teman. Jadi istilah nabung yang diberikan di aplikasi Pintu itu adalah membeli kripto itu sendiri. Misalkan ya kan tujuannya jangka panjang ya, misalkan bulan ini atau minggu ini beli misalkan apa aja ya, pokoknya beli misalkan Shiba Inu lah. Misalkan Shiba Inu beli 200.000 nyicil. Nah, kapan-kapan punya uang lagi, beli lagi, nyicil lagi biar stok Shiba Inunya banyak kayak gitu. Nah, kebetulan ini lagi murah juga. Nah, sama aja seperti itu. Jadi bebas. Mau kapan aja, mau berapa aja, itu bebas ya teman-teman. Kemudian masalah untung rugi juga masih banyak yang mempertanyakan seperti itu. Apakah itu pasti?
kedepannya bakalan seperti itu? Jawabannya enggak, teman-teman. Di video ini juga sudah saya jelaskan apa itu namanya, kemarin, hasil di masa lalu, track record di masa lalu itu belum menentukan track record di masa depan gitu. Jadi yang sudah terjadi aja yang saya bahas di video ini, teman-teman, dan juga saya sudah jelaskan seperti itu. Jadi kedepannya ya belum tentu teman-teman nabung 20.000 bisa jadi segini juga, belum tentu, tergantung daripada kenaikan tokennya. Apalagi ya kalau teman-teman nabung dari akhir tahun 2021 sampai sekarang ya udah pasti nyangkutnya dalam, karena kripto lagi pada turun semua seperti itu. Oke, kita coba nyari apa itu namanya pertanyaan lain. Kalau udah 1 tahun nabung terus harga kripto yang lebih tinggi, beli lebih rendah dari harga yang malah rugi ya? Iya. Apakah kalau 1 tahun kita beli di harga yang lebih tinggi dan ternyata turun lebih rendah, apakah rugi? Jelas, bro, ya. Kalau kita beli misalkan harga 100.000 turun jadi 50.000 ya jelas rugi. Ya solusinya jadikan ini sebagai jangka panjang, kemudian teman-teman milih aset kripto yang bagus. Jadi meskipun turun di tahun ini, mudah-mudahan di tahun depannya bisa naik, seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau harganya turun ya pasti rugi. Jadi beli rutin di aplikasi Pintu yang saya jelaskan di video ini bisa rugi ya. Jangan sampai teman-teman mikirnya wah pasti dapat segini, ya itu nggak masuk ya, teman-teman. Kalau saya sendiri, kalau saya pengen untung 500%, berarti saya siap rugi 100% minimal ya. Kalau teman-teman nggak siap rugi sama sekali ya jangan beli kripto ya, teman-teman. Kemudian di sini Bang mau tanya, semisal kita beli Dogecoin terus kita nggak dijual selama 1, 2, 3 tahun, apakah akan hangus atau kesimpan? Ya masih kesimpan, bro. Kalau nggak dijual malah turun ya, bisa ditunggu sampai naik dulu ya, teman-teman. Ini kan ada pertanyaan apakah apakah harganya kalau turun bisa ditunggu dulu? Bisa ya. Ini bukan seperti forex yang bisa margin call, enggak ya. Tapi selama harga koinnya itu masih ada, berarti duit kita masih ada, teman-teman ya. Nah, ini pertanyaan yang juga cukup penting. Aplikasi Pintu ini bisa ditarik ke rupiah atau enggak? Sebenarnya teman-teman, di video ini untuk proses deposit, penarikan juga sudah saya praktekin ya. Maybe teman-teman itu nggak nonton videonya sampai tuntas ya. Jadi pertanyaan itu sebenarnya udah banyak di dalam video ya. Untuk penarikan deposit itu sudah saya praktekin di sini, teman-teman. Dengan bank apa juga sudah saya jelasin di sini ya, teman-teman. Kemudian ada yang tanya legal atau enggak. Untuk aplikasi Pintu ini sudah terdaftar di Bapeti ya, teman-teman. Jadi cukup aman dalam tanda kutip, lebih aman dibandingkan yang enggak ada legalitasnya. Kalau masalah resiko tentu masih ada, apalagi resiko kerugian ya. Oke, kalau sudah nabung rutin tapi pas waktunya nabung tidak nabung, nggak apa-apa ya. Itu bebas, teman-teman, kalian mau beli kapan aja, berapa aja ya. Berarti tiap minggu ini bebas ya, tiap minggu harus beli atau biar naik sendiri itu bebas, teman-teman. Mau beli sekali kemudian di hold dengan modal itu aja juga bebas. Tapi kan di sini konsepnya aplikasi Pintu itu memberikan pengingat gitu ya. Misalkan teman-teman mau nyicil dikit-dikit lah kayak gitu, itu diberikan pengingat mingguan atau berapa hari sekali kalian setting kayak gitu, teman-teman, bedanya ya. Oke, mungkin kita cari juga beberapa pertanyaan lain. Untuk penarikan ya, saya juga sudah jelaskan di dalam video. Kalau deposit bisa menggunakan e-wallet, tapi kalau penarikan harus menggunakan rekening bank ya, teman-teman. Jadi bukan bukan nggak bisa tarik ke Dana, karena beda ya, verify-nya beda. Kemudian request cara analisa market jangka panjang kemarin sudah saya buatin ya, teman-teman. Ini yang tanya mengenai crypto under value, kemudian cara memilih kripto yang bagus itu kemarin juga sudah saya buatin.
Oke, sedikit menyanggah. Oke, bener ini ya. Kalau di saham harus ukuran satu lot ya. Kalau di kripto bebas. Memang investasi kripto tuh investasi yang cukup fleksibel. Bahkan teman-teman kan di aplikasi peluang itu kan bisa beli 5 ribuan ya. Oke, deposit bisa menggunakan dana penarikan. Oh, itu tadi udah kita bahas. Oke, saya tunggu, saya cari dulu ya untuk pertanyaan yang mungkin cukup. Nah, ini mungkin cukup menarik juga, cukup penting ya maksudnya. Kalau deposit pakai bank A terus penarikan pakai nomor rekening bank B, apakah tidak masalah? Apakah bisa? Jadi penambahan rekening bank itu bisa ditambahkan di pengaturan profil. Kalian bisa tambahkan beberapa rekening asalkan atas nama kalian sendiri dan asalkan verify. Itu bisa ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini juga cukup menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Jadi teman-teman, judul ini tuh bisa beneran terwujud tapi kalian pahami penjelasannya. Caranya tuh gimana ya? Jangan kalian telan mentah-mentah terus. Ini bukan nabung seperti program nabung di bank yang pasti bunganya sekian-sekian, itu bukan ya teman-teman. Tapi pahami, di sini juga saya sudah jelaskan. Teman-teman mungkin yang masih awam banget kok dengar kata nabung tuh seperti nabung di bank, itu bukan. Teman-teman belajar lagi ya tentang kripto, berarti kalau masih dari nol banget ya, tentang resikonya dulu lah intinya, tentang resikonya, tentang mental kalian, siapan kalian ya, modalnya, baru masuk ke analisa ya, seperti itu ya, baru beli. Jangan langsung awam banget dengar berita bagus langsung beli, jangan ya, nanti kalian malah kena FOMO ya jatuhnya ya. Oke, seperti itu dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, kalau teman-teman masih ada pertanyaan lagi, bolehlah tanya di kolom komentar. Kalau saya sempat nanti bakalan saya balas-balas ya. Ini pertanyaan cukup banyak juga, ada 300-an, tapi belum sempat saya balas semuanya karena memang sibuk seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau simak di video sih sebenarnya udah saya jelasin semuanya. Jadi jangan salah paham dengan istilah nabung rutinnya ya. Nabung rutin di aplikasi Pintu itu sama dengan kita menyicil beli koin kripto secara berkala, karena modal kita kecil ya kan. Jadi kita nyicil tuh, beli 100.000 dapat berapa kayak gitu. Akhirnya kan kita punya koin yang cukup banyak sambil kita nunggu harganya naik, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.